Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita hari ini masih bisa melakukan kegiatan Rabu Cerita. Ya, untuk yang pertama, Rabu Cerita hari ini, anak-anak ibu dari kelas 4 ya akan membacakan ceritanya. Ibu langsung panggilkan saja ya. Siap mau dengar nggak? Mau. Silahkan anak ibu Arifah. Kasih tepuk tangan dulu untuk Arifah. Arifah hari ini mau membacakan cerita berjudul apa? Pangeran Daris dan Layang-Layang Kembar. Tolong anak-anak ibu diperhatikan ya. Nanti akan ibu tanyakan pesan moral dari cerita ini. Silahkan Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Arifah. Saya dari kelas 4. Saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Pangeran Daris dan Layang-Layang Kembar. Pangeran Daris, putra Raja Delmar. Ia berasal dari kerajaan Cakrawala. Kelak Pangeran Daris menggantikan ayahnya. Ia belajar menjadi pemimpin bijaksana. Suatu hari Pangeran Daris berkelana. Ia menyamar menjadi penduduk biasa. Ia membawa bekal secukupnya. Merasa lapar, ia berhenti di sebuah kedai makan. Ia memesan makanan dan minuman. Pangeran Daris melihat sekelilingnya. Di seberang kedai itu ada toko. Toko itu menjual layang-layang. Pangeran Daris merasa tertarik. Pangeran Daris selesai makan. Ia membayar makanannya. Pangeran Daris mendekati toko layang-layang. Pangeran Daris mendatangi toko layang-layang. Pemilik toko menyambutnya dengan ramah. Pemilik toko itu bernama Pak Faiz. Pangeran Daris ingin membeli layang-layang. Tiba-tiba datang dua anak kembar. Keduanya bertengkar memperebutkan sesuatu. Toto, Dodo, ada apa? Tanya Pak Faiz. Toto suram Pak, dia merebutkan kertasku, kata Dodo. Dodo menarik kertas dari tangan Toto. Aku duluan yang mendapatkannya, kata Toto keras. Toto dan Dodo memperebutkan keempat kertas warna. Kalau ditarik, kertasnya bisa robek. Kenapa tidak dibagi dua saja? Tanya Pak Faiz. Aku ingin membuat layang-layang, kata Toto. Aku juga ingin membuat layang-layang, kata Dodo. Begini saja supaya adil, kertas warna dibagi dua. Jadi kalian bisa membuat layang-layang sama. Bagaimana? Tanya Pak Faiz. Kalau dipotong, kertasnya jadi kecil, tanya Dodo. Mana bisa dibuat layang-layang? Tambah Toto. Bisa, kita sambung kertasnya dan kombinasikan warnanya. Mau? Tanya Pak Faiz lagi. Bagaimana menyambungnya? Tanya Dodo. Aku akan bantu membuatnya, kata Pak Faiz. Dodo dan Toto menyetujui usul Pak Faiz. Mereka mengikuti Pak Faiz menuju meja kerjanya. Toto dan Dodo membuat layang-layang. Mereka dibantu Pak Faiz. Akhirnya jadilah dua layang-layang cantik.
Kedua layang-layang itu berwarna-warni. Kedua layang-layang itu sama bentuknya, namun ada perbedaannya. Layang-layang Dodo bertuliskan huruf G, layang-layang Toto bertuliskan huruf T. Dodo dan Toto merasa senang. Mereka berterima kasih kepada Pak Faiz. Toto dan Dodo berpamitan. Mereka berlari dengan gembira. Mereka menuju lapangan. Mereka akan bermain layang-layang baru. Layang-layang. Ku ambil dulu sebatang, ku potong sama panjang. Ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang. Bermain berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Dodo dan Toto bermain dengan gembira. Mereka bermain layang-layang sambil bernyanyi. Pangeran Daris ikut senang. Pak Faiz telah menyelesaikan masalah mereka. Hari itu Pangeran Daris belajar tentang keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perdana ya Arifah membacakan buku cerita. Coba Ibu tanya dulu. Tadi setelah ceritanya yang lumayan panjang, kira-kira pesan dari ceritanya apa? Hah? Harus berbagi. Iya, ini mengenai keadilan ya nak ya, harus berbagi. Jadi sebenarnya tadi di cerita itu yang bermasalah siapa? Toto dan Dodo. Masalah apa yang dihadapi? Layang-layang. Kenapa layang-layangnya? Kenapa layang-layangnya Tata dan Dodo tadi? Apakah mereka bisa membuatnya? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa membuat sendiri? Nah, siapa yang membantu tadi? Pak Faiz. Jadi Pak Faiz menerapkan keadilan kepada Toto dan Dodo. Coba Ibu mau tanya dulu, bahan-bahan yang diperlukan tadi apa saja untuk membuat layang-layang? Dulu, terus? Kertas, apa lagi? Tali. Sudah bisa anak-anak Ibu membuat layang-layang? Bisa. Mainnya di mana? Di lapangan. Boleh enggak mainnya kalau banyak kabel listrik? Tidak, harus di lapangan yang bebas hambatan. Tidak ada kabel listrik ya, supaya layangannya tidak nyangkut ya. Oke, tadi ada lagunya ya. Tadi apa? Ku ambil bulu sebatang, terus ku potong sama panjang, terus ku raut dan ku timbang, ku jadikan layang-layang. Jadi Arifah yang terakhir tadi itu lagunya. Jadi mereka itu main layang-layang sambil nyanyi, ya. Hafal masih ya lagunya ya? Nah, bermain, bermain layang-layang. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Menarik sekali ceritanya ya. Boleh duduk Arifah. Untuk selanjutnya, Ibu akan panggil anak Ibu dari kelas 5 ya. Kali ini anak Ibu yang laki-laki. Kita panggilkan dulu Zafra. Silakan Abang Zafran. Apa buku pilihan cerita Bang Zafran kali ini? Ya, judulnya Pangeran Daris dan Suku Mayo. Pernah dengar? Ya, mau dengar? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran. Saya akan membacakan buku tentang Pangeran Daris dan Suku Mayo. Pangeran Daris tiba di Istana Al-Bahrun. Istana ini terletak di tepi lautan yang indah. Pangeran Daris disambut oleh Pangeran Zainal. Pangeran Zainal seorang pemuda gagah dan berwibawa.
Pangeran Daris dijamu di istana. Pangeran Daris bercakap-cakap dengan Pangeran Zainal. Pangeran Zainal menceritakan keadaan negerinya. Di negeri Pangeran Zainal terdapat suatu masalah. Negeri Al-Bahrun terdiri atas beberapa pulau. Penduduk sebuah pulau di antaranya beberapa pulau itu merasa tidak aman. Di pulau itu terdapat suku Mayo. Suku itu terkenal karena sifatnya yang kurang baik. Orang-orang suku Mayo bersifat pemalas dan kasar. Mereka suka memeras penduduk lain di sekitarnya. Dari hari ke hari, kekerasan suku Mayo semakin menjadi. Banyak penduduk mengeluh karena merasa terganggu. Para penduduk pulau itu mengadu kepada raja. Raja memanggil panglima pasukan kerajaan. Pangeran Zainal juga dipanggil menghadap Pangeran Zainal mengajak Pangeran Daris. Panglima kirimlah pasukan ke pulau itu. Tugas pasukan menjaga keamanan pulau. Perintah raja, baik Paduka, besok saya akan memberangkatkan pasukan ke sana. Jawab panglima, ya, mudah-mudahan itu dapat menenangkan penduduk di sana, kata ratu. Pangeran Zainal dan Pangeran Daris meminta izin. Mereka ingin ikut pasukan kerajaan ke pulau itu. Raja mengizinkan Pangeran Zainal dan Pangeran Daris ikut. Keduanya menyamar sebagai penduduk biasa. Kemudian mereka berangkat ke pulau itu. Pasukan kerajaan menjaga keamanan di pulau itu. Selama pasukan berjaga, keadaan aman. Namun, suku Mayo tetap mencari kelengahan pasukan penjaga. Mereka berusaha menindas dan memeras penduduk. Pangeran Zainal dan Pangeran Daris menyelidiki kehidupan suku Mayo. Ternyata tempat tinggal mereka terpisah dengan penduduk lainnya. Aku ada akal, ucap Pangeran Zainal. Apa itu? Tanya Pangeran Daris. Keduanya saling berdebat. Akhirnya mereka memperoleh kesempatan. Keesokan harinya, Pangeran Zainal menangkap ikan. Pangeran Daris membantu Pangeran Zainal. Di antara ikan-ikan yang ditangkap terdapat ikan buntal. Kemudian mereka membawa hasil tangkapan. Mereka melalui perkampungan suku Mayo. Tentu saja ikan-ikan itu dirampas oleh suku Mayo. Suku Mayo tidak tahu di antara ikan-ikan terdapat ikan buntal. Mereka juga tidak tahu ikan buntal beracun. Warga suku Mayo memasak ikan-ikan itu. Mereka tidak mengetahui cara memasak ikan buntal. Ikan buntal harus dimasak dengan benar. Kemudian mereka makan bersama. Akibatnya banyak warga keracunan. Perut mereka mual, lalu mereka muntah-muntah. Kepala mereka pusing dan badan terasa lemas. Saat itu Pangeran Zainal dan Pangeran Daris datang menolong. Penduduk pulau itu pun menolong warga suku Mayo. Padahal para penduduk sering diperas oleh warga suku Mayo. Namun mereka mengobati warga suku Mayo dengan telaten. Hingga beberapa waktu warga suku Mayo masih dibantu. Akhirnya warga suku Mayo sembuh dari keracunan. Untungnya tidak banyak ikan-ikan buntal yang mereka makan. Dengan begitu racun yang menyebar juga tidak banyak. Kejadian itu memberi pelajaran bagi mereka. Mereka menyadari kebaikan dan ketulusan penduduk sekitar. Suku Mayo merasa malu
atas perbuatan mereka selama ini. Suku Mayo tidak lagi memeras penduduk sekitar. Mereka mulai bekerja sendiri untuk menafkahi keluarga. Mereka juga hidup berbaur dengan penduduk lainnya. Keadaan pulau itu sudah tenang. Pasukan kerajaan kembali ke istana. Rencana Pangeran Zainal berjalan lancar. Pangeran Daris terkesan atas pengalaman ini. Ternyata kekuatan fisik tidak selalu harus dilawan dengan kekuatan fisik. Justru kelembutan dan kasih sayang dapat menaklukkan sifat kasar seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keren sekali ya bukunya ya. Tolong Ibu mau yang di belakang tuh. Kira-kira pesan moralnya apa dari cerita Zafran tadi? Kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan dan kasih sayang. Betul nggak Zafran? Betul nggak? Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak ada artinya kalau kita dipukul kawan, balas mukul itu sama dengan rugi kedua-duanya. Tapi kalau kita dipukul kawan, ya kita harus mengucapkan hal yang baik saja. Ya, gimana cara mengucapkannya? Misalnya nih, Randy nih dipukul nih sama Habibi. Randy bilang apa ke Habibi? Dari cerita ini tadi, sikap yang baik dilakukan kepada Habibi adalah menanyakan dulu. Kenapa? Ya, kenapa saya dipukul Habibi? Apa salah saya? Ya, kalau seandainya memang Randy salah, ya sama-sama minta maaf. Apabila Randy tidak salah, berarti Habibi yang harus minta maaf. Randy tidak usah balas pukul lagi, ya, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Betul nggak Aska? Betul nggak? Nah, itu salah satu contohnya yang dilakukan oleh Pangeran Daris dan Pangeran Zainal, memecahkan masalah suku Mayo dengan kasih sayang, ya, dengan kebaikan, bukan dibalas dengan kejahatan, ya. Anak-anak Ibu, sampai sini dulu kegiatan kita. Terima kasih dulu untuk Zafran, kasih tepuk tangan dulu. Ya, dua cerita hari ini sangat menarik, ya, sangat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita. Kita akan ketemu lagi pada Rabu cerita depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.